halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre Review teman-teman. Jadi kita bikin segmen yang berbeda teman-teman. Kita akan bahas satu mobil secara lengkap menurut pandangan saya pribadi teman-teman. Jadi di konten Om Andre itu khusus untuk keliling showroom, tapi kali ini kita akan bahas mengenai stok baik itu mobil baru ataupun mobil second teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, kali ini kita akan membahas yang namanya Toyota Calya teman-teman. Wah, siapa sih yang tidak kenal dengan Toyota Calya teman-teman? Mobil sejuta umat yang mungkin di mana aja di daerah Indonesia pasti ketemu dengan mobil ini teman-teman. Dari mulai pertama kali keluar itu sekitar tahun 2016-an teman-teman. Calya ditawarkan dengan dua varian tipe teman-teman. Ada varian tipe E dan juga tipe G teman-teman. Dan dari dulu Calya yang dijual di Indonesia itu semuanya menggunakan mesin 1200 cc. Oke, kita akan bahas Toyota Calya di tahun 2024 ini. Kebetulan di belakang kita ada tipe G teman-teman. Seperti apa sih spesifikasi dari Toyota Calya tipe G ini? Nah, kalau teman-teman ambil tipe G, itu menurut saya itu tipe yang paling rekomendasi. Karena perbedaan harga dari tipe E itu tidak terlalu jauh ya. Estimasi itu sekitar 4 jutaan. Tetapi untuk tipe G, teman-teman sudah ada yang namanya fog lamp-nya juga. Kalau untuk yang tipe E, teman-teman belum ada fog lamp-nya. Nah, untuk Calya G 2024 ini, teman-teman sudah punya yang namanya lampu full LED teman-teman. Yang bikin stand out ataupun yang bikin mobil ini tampilannya lebih mewah, menurut saya pribadi dia memiliki chrome yang modelnya itu ala-ala dark chrome teman-teman. Jadi bukan chrome warna silver seperti biasa. Nah, untuk yang tipe G Calya 2024 ini memiliki grill persegi panjang seperti ini, kecil-kecil, dan semakin ke tengah itu semakin kecil. Menurut saya pribadi tampilannya jadi lebih keren lagi. Ya, karena ini mobil 3 baris paling terjangkau dari Toyota. Di bagian depan tampilannya sesimpel mungkin tapi dibikin secantik mungkin. Nah, kita akan lihat seperti apa dapur pacu. Kita akan coba buka dulu dari kap mesinnya teman-teman. Nah, seperti yang kita bahas di awal, Toyota Calya yang dijual di Indonesia itu dari tahun 2016, dia menggunakan satu tipe mesin. Dia pakai mesin 1200 cc dual VVTi yang terkenal irit teman-teman, terkenal juga halus, perawatannya juga mudah teman-teman. Dan mobil seperti ini banyak dipakai buat usaha harian juga, baik itu transportasi umum secara online ataupun secara pribadi teman-teman. Karena mobil ini terkenal badak teman-teman. Banyak mobil Calya yang kilometernya sudah ratusan ribu, tapi mobil ini masih bisa digunakan dengan baik teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin cari mobil yang perawatannya nggak pusing, rasanya Toyota Calya ini bisa jadi jawaban. Kita coba ke samping teman-teman. Untuk Calya tipe G ini ada perbedaan dibandingkan dengan tipe E. Di antaranya di bagian spion. Kalau tipe E, teman-teman belum ada yang namanya sen di spion. Kalau yang G ini dengan penambahan uang yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan tipe E, teman-teman sudah dapat yang namanya spion yang ada lampu sennya. Bahkan spionnya dia sudah retract juga teman-teman. Retract itu jadi teman-teman bisa melipat spion secara otomatis. Nah, untuk velgnya kita dari belakang aja teman-teman. Untuk velg ini karena mobilnya juga mobil LCGC low cost green car teman-teman, dia pakai velg ukurannya nggak terlalu besar tapi cukup. Dia pakai ring 14 dengan ukuran 175/65, menggunakan ban Eco juga. Jadi buat dipakai juga bisa membantu konsumsi bahan bakar yang lebih irit teman-teman. Modelnya juga model two tone color seperti ini, list warna silver dan juga list warna hitam teman-teman. Pengereman pastinya belum menggunakan pengereman cakram di bagian belakang, tapi di bagian roda depan dia sudah menggunakan pengereman secara cakram teman-teman. Oke, kemudian di bagian samping polos ya, tapi kalau teman-teman beli unitnya di sini, mungkin untuk minta aksesoris talang air di sini masih bisa dibantu teman-teman. Sebelum kita bahas baris pertamanya, kita coba ke belakang dulu teman-teman. Nah, di bagian belakang teman-teman untuk tipe G ini dapat 2 buah sensor parkir teman-teman.
2 buah sensor parkir bisa membantu juga. Dan untuk yang tipe G, nanti kita akan lihat di interior, dia sudah pakai monitor. Makanya di bagian belakang ini kita sudah dapat yang namanya kamera mundur. Jadi dibandingkan dengan tipe E, ini best value banget ya, dapat kamera mundur, buat parkir pastinya membantu banget, tidak susah juga teman-teman. Sudah dilengkapi wiper belakang juga, dan chrome-nya seperti sama yang di depan tadi, dia sudah menggunakan dark chrome yang memanjang dari sisi kanan sampai sisi sebelah kiri teman-teman. Kemudian di sini juga ada washer, jadi teman-teman bisa mengeluarkan air untuk membersihkan kaca di bagian belakang. Dan untuk tipe G ini dia sudah dilengkapi oleh antena yang modelnya sirip hiu ataupun shark fin antena teman-teman. Coba kita lihat seperti apa bagasinya. Tuasnya masih tuas sederhana teman-teman, belum menggunakan tuas elektrik. Ketika kursi baris ketiganya dilipat, teman-teman dapat bagasi yang ukurannya lumayan besar teman-teman. Ya, let's say kalau teman-teman bawa koper medium, di sini bisa ngangkut sampai di 2 buah. Kemudian kalau teman-teman butuh akomodasi sampai dipakai untuk baris ketiga, memang di baris ketiga ini paling kita cuman bisa bawa 1 buah koper ukuran kecil teman-teman. Berikut juga tas gendong. Tapi mobil ini bisa mengangkut sampai 7 orang penumpang dengan proper, karena sampai baris ketiga kita sudah dapat headrest yang bisa di adjustable seperti ini teman-teman. Oke, kita akan lihat baris keduanya seperti apa teman-teman. Nah, kita akan coba masuk seperti apa baris kedua dari mobil ini teman-teman. Nah, kita masuk dan di depan itu posisi nyetir saya. Ya, buat saya yang tingginya 170 sentian masih lumayan lega ya, masih ada kurang lebih 1 jengkalan. Masih oke, dan kaki pun masih bisa dimasukkan ke bagian bawah kursi teman-teman. Nah, enaknya dia sudah ada headrest. Headrestnya tiga-tiganya juga bisa dipakai model seperti ini. Bahkan sabuk pengaman juga sampai di penumpang di tengah pun masih bisa dipakai teman-teman. Nah, untuk Calya tipe G ini dia sudah dilengkapi oleh penghembusan udara teman-teman, meskipun bukan AC ya. Ini bisa membantu semacam blower yang bisa menyalurkan dingin dari depan sampai ke bagian belakang teman-teman. Nah, di bagian plafon teman-teman, untuk yang Calya G sekarang dia dapat plafon yang warnanya hitam, sampai di bagian pilarnya pun warna hitam. Jadi tampilannya jadi lebih sporty. Di sini ada tempat pengecasan juga, power outlet teman-teman, lumayan, jadi bisa tambah aksesoris biar teman-teman bisa ngecas. Nah, ini kursi slidingnya jauh, jadi paling belakangnya bisa lega. Tapi kalau teman-teman ingin membantu kursi baris ketiganya biar lebih nyaman, dia bisa dimajukan dan jaraknya itu lumayan jauh, jadi fleksibel lah. Mobil ini masih cukup layak buat dipakai di perkotaan untuk ngangkut sampai 7 orang penumpang teman-teman. Kursi baris keduanya juga sudah pakai Isofix, jadi buat ngangkut baby seat ini bisa dipakai banget teman-teman. Oke, jadi untuk di baris kedua nggak ada komplain ya teman-teman. Mobil ini masih bisa digunakan untuk harian juga. Kita lihat baris pertamanya seperti apa. Let's go. Kita masuk ke baris pertamanya teman-teman. Nah, karena ini tipe G dengan harga kurang lebih bedanya di angka 4 juta rupiah, teman-teman dapat yang namanya audio steering switch. Sedangkan untuk yang tipe E, teman-teman belum mendapatkan audio steering switch, teman-teman. Setir masih standar, belum dilapisi kulit, tapi minta apa? Harga mobil ini kan tidak sampai 200 juta ya, masih di angka 100 jutaan juga. Head unit model yang terintegrasi Toyota, jadi sudah ada kamera mundur seperti yang kita bilang. Kemudian di bagian panel pintu bisa bawa 2 buah botol ukuran 600 ml, pastinya nggak keganggu. Spion sudah elektrik dan juga retract teman-teman. Speedometer konvensional, tapi untuk informasinya lumayan lengkap, baik itu trip A, trip B, bahkan konsumsi bahan bakar per liter juga teman-teman bisa ngecek dari sini. Nah, untuk yang tipe G ini fog lampnya juga sudah terintegrasi, ada wiper juga. Kebetulan yang di sini itu transmisinya manual ya, jadi model transmisinya ada di tengah konsol seperti ini.
baik itu manual atau matic. Maticnya juga ada di sini. Bedanya untuk pengaturan AC, dia modelnya bukan tombol ya. Jadi bulatannya itu lebih padat. Kalau misalkan yang model sebelumnya dia kan model cetekan yang sederhana. Di sini juga ada card holder buat nyimpen e-tol dan lain-lain. Open close air ini maksudnya buat membuka udara dari luar atau bahkan dari dalam. Sini ada tempat penyimpanan kecil, nyimpan receh. Di bagian bawah juga ada power outlet dan tempat penyimpanan. Mobil ini sudah dilengkapi oleh 2 buah airbag. Jadi ada di airbag sebelah kanan dan juga ada airbag sebelah kiri, teman-teman. Laci penyimpanan juga cukup seperti ini. Dan model parking brake-nya pasti udah banyak yang tahu, dia ada di bagian bawah. Nah ini nih, ini yang saya suka nih. Jadi dia ada armrest loh. Nyaman, armrestnya empuk. Jadi buat dipakai itu tidak mengganggu kenyamanan juga. Tapi jangan dijadikan ini sebagai kursi di bagian baris tengah karena bahaya bisa mentok, teman-teman. Dijadiin armrest aja, di depan duduk berdua, ini posisi yang nyaman banget. Sun visor juga standar, ada 2 buah. Tapi untuk yang tipe G ini, sisi kiri dan sisi kanan sudah dilengkapi oleh cermin. Kemudian di sininya juga ada lampu, yang lampunya masih menggunakan lampu halogen biasa, teman-teman. Oke, kita ke bagian depan untuk lihat seperti apa sih kesimpulan dari mobil ini, teman-teman. Jadi kita ke bagian depan dari Toyota Calya tipe G ini, teman-teman. Nah, dengan harga di angka 100 jutaan, teman-teman bisa punya Toyota Calya ini. Rasanya worth it banget buat dimiliki karena mobil ini dapat 3 baris. Dapat keiritan bahan bakar, dapat harga yang menarik, servis juga perawatannya murah, dan buat teman-teman yang mau pembeliannya secara kredit, teman-teman bisa dibantu juga. Nanti bisa hubungin Tunas Toyota Bintaro. Mobil ini menurut informasi yang kita dapatkan bisa dibawa pulang dengan DP mulai di angka 8 juta rupiah, teman-teman. Oke, mungkin seperti inilah review singkat mengenai Toyota Calya. Kalau teman-teman ada yang mau request review mobil apa, cobain mobil apa, bisa hubungin kontak kita yang ada di deskripsi, ataupun teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.